Saya di sini ingin menjelaskan tentang aliran-aliran linguistik. Aliran-aliran linguistik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah aliran tradisional, yang kedua adalah aliran struktural, yang ketiga adalah aliran transformasional. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang aliran tradisional. Aliran tradisional menggunakan tata bahasa normatif dan preskriptif. Normatif yaitu taat kepada asas, hukum, dan aturan. Sedangkan preskriptif yaitu kegramatikan berdasarkan bahasa yang baik, kaidah bahasa dipandang benar atau salah. Aliran linguistik tradisional bertolak dari pemikiran filsafat Yunani. Ada dua tokoh yang berperan penting dalam hal ini, yaitu Plato dan Aristoteles. Plato berperan sebagai guru dan Aristoteles sebagai murid. Plato memiliki buku yang berjudul Dialogues, yaitu mengemukakan masalah bahasa alamiah dan konvensional atau physis versus nomos, memberi batasan bahasa, onoma, dan rema. Jadi ada yang mengembangkan bahasa, tetapi cara pandangnya berbeda antara kaum yang satu dengan kaum yang lainnya. Dan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kaum physis dan kaum nomos. Aliran linguistik tradisional juga senang mengikuti pola tertentu, terutama pada bahasa Latin. Patokan utama semua tata bahasa adalah bahasa Latin. Dalam aliran ini, bahasa Latin dianggap bahasa utama. Aliran ini juga berpatok pada pemikiran logika dan juga senang dengan definisi. Hal yang paling diutamakan adalah pemahaman istilah dengan penghafalan definisi yang dirumuskan secara filosofis. Ragam lisan dan tulisan pun masih sama, belum dibedakan ragam lisan maupun tulisan, lebih mengarah ke ragam tulis. Huruf dan bunyi juga masih sama, belum dibedakan antara bunyi dan huruf. Keduanya masih dianggap sama. Selanjutnya adalah aliran linguistik struktural. Linguistik struktural menggunakan tata bahasa deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu fenomena kebahasaan tanpa memberikan penghakiman pada suatu kurun waktu tertentu atau sinkronis, berdasarkan fakta atau kenyataan dan data. Aliran struktural berdasarkan pada paham behavioristik, yaitu berbahasa adalah suatu proses rangsang, tahap, atau stimulus respon. Respon dapat berupa ujaran dan gerakan. Kaum strukturalis menerapkan metode drill and practice atau pemberian latihan terus-menerus dan berulang-ulang sehingga membentuk suatu kebiasaan. Selanjutnya, kegramatikan berdasarkan keumuman. Sesuatu yang umum itu dianggap gramatikan. Kalau itu tidak umum, itu tidak gramatikan atau benar. Selanjutnya, analisis bahasa dilakukan secara deskriptif. Analisis bahasa didasarkan kenyataan yang ada atau data. Deskriptif itu lebih mendeskripsikan fakta, tidak ada selain fakta. Jadi, dalam analisis ini harus berdasarkan fakta dan data, setelah itu diolah menjadi logika. Aliran struktural dibagi lagi menjadi beberapa pandangan dan disebarluaskan di beberapa negara, yaitu di Eropa, Amerika, dan Australia. Di Eropa sendiri dibagi menjadi dua aliran, yaitu yang pertama ada aliran Praha. Aliran Praha ini membahas bahasa secara lebih komplit atau tuntas. Misal, menganalisis bahasa dengan baik pada periode-periode tertentu. Aliran Praha hanya tertarik pada kajian bahasa secara sinkronik.
Aliran Praha mengadopsi konsep language dan parol yang mereka sebut dengan Sprachgebild dan Sprache dalam bahasa Jerman. Aliran Praha mengkaji bahasa mulai dari unsur bahasa yang terkecil, misal fonetik dan fonemik dalam lingkup fonologi, morfem dalam lingkup morfologi, struktur atau fungsi dalam lingkup kalimat, makna dalam lingkup semantik. Akan tetapi, lingkup fonologi lah yang paling menonjol dalam kajian mereka. Yang kedua adalah aliran London. Dalam aliran London ini ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam aliran ini, yaitu John Rutherford, Henry Sweet, Daniel Jones, Bronislaw Kasper, Malinowski. Ciri dari aliran London ini yaitu sama-sama behavioristik atau anti-mentalistik, tetapi lebih pada sosial behavioristik. Sangat memperhatikan komponen sosiologis dalam telaah bahasa. Tiap tindak tutur harus dikaji konteks situasinya. Aliran linguistik London pada awalnya menitikberatkan bidang fonetik dan fonologi. Dalam perkembangannya, konteks situasi, fonologi, prosodi, dan kolokasi juga menjadi kajiannya. Gagasan Chomsky lebih bersifat intralinguistik atau language, sedangkan Freud lebih pada bentuk situasional, extralinguistik atau parol. Fonologi prosodi dibagi lagi menjadi dua, yaitu segmental dan suprasegmental. Segmental dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu vokal, konsonan, diftong, klaster atau gugus konsonan, dan suprasegmental dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu intonasi, tekanan, sendi atau jeda. Selanjutnya di Amerika terdapat aliran Bloomfield atau Sapir-Whorf. Aliran ini menganut struktural modern deskriptif. Aliran ini menganut paham behavioristik sama dengan struktural modern dan aliran London. Kegramatikalan bahasa berdasarkan keumuman dan bahasa merupakan faktor kebiasaan. Juga membedakan language dan parol. Mulai kenal sistem tanda bahasa, membedakan sinkronik dan diakronik, memberikan berbagai model analisis dalam sintaksis, dan dikenal sebagai hipotesis Sapir-Whorf. Selanjutnya, yang ketiga ada Halliday. Terdapat aliran Halliday. Aliran Halliday berasal dari Australia. Aliran ini disebut aliran Halliday karena tokoh dari aliran ini bernama Halliday. Aliran Halliday terkenal dengan istilah SFL atau Systematic Functional Linguistic. SFL adalah ilmu bahasa yang mengkaji pemilihan bentuk bahasa pada konteks penggunaannya. Aliran ini memperhatikan aspek sosial kebahasaan atau bahasa sebagai fenomena sosial, mengakui pentingnya pembedaan language dan parol. Selanjutnya adalah aliran transformasional. Ciri dari aliran ini yaitu berdasarkan paham mentalistik. Bahasa merupakan innate. Kemampuan berbahasa merupakan innate atau bawaan lahir. Selanjutnya, bahasa bersifat kreatif dan taat kaidah. Walaupun bentuk bahasa tersebut tidak umum asal sesuai dengan kaidah, maka bentuk tersebut sudah dapat diakui sebagai bentuk gramatikal karena gramatika dianggap lebih saintifik. Aliran ini bertujuan mencari tata bahasa universal.
Jika strukturalis berusaha mendeskripsikan ciri-ciri bahasa tertentu, transformasionalis berusaha mendeskripsikan ciri-ciri kesemestaan bahasa. Kontribusi aliran generatif transformasional yaitu yang pertama, mengemukakan bahwa bahasa memiliki struktur dalam atau batin atau deep struktur dan luar atau permukaan atau disebut survei struktur. Struktur batin adalah proses terjadinya proses berbahasa secara mentalistik, sedangkan struktur permukaan adalah wujud tuturan sebagai produk transformasi batin. Selanjutnya, mengemukakan bahwa bahasa terdiri atas unsur competence dan performance. Kompetensi linguistik adalah pengetahuan seseorang tentang bahasa, sedangkan performa linguistik adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa. Selanjutnya, membedakan kalimat inti dan transformasi. Kalimat inti adalah kalimat yang dikenai kaidah transformasi, berciri pernyataan sederhana, lengkap, aktif, positif, runtut. Sedangkan kalimat transformasi adalah kalimat yang sudah dikenai kaidah transformasi. Selanjutnya, membedakan pemerolehan bahasa atau language acquisition dan pembelajaran bahasa atau language learning. Selanjutnya, analisis bertolak dari kalimat dengan menggunakan model analisis pohon terbalik. Kalimat merupakan tataran gramatika tertinggi, sedangkan klausa bukan termasuk di dalamnya. Aliran tersebut banyak mengkritik mengenai teori kesemestaan bahasa dan konsep makna Chomsky, sehingga Chomsky menerbitkan buku Studies on Semantics in Generative Grammar pada tahun 1972 dan The Logical Structure of Linguistic Theory pada tahun 1975 untuk menanggapinya. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.